Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Heru Mardika Kristiawan dengan NIM 2333041003. Merupakan seorang mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Madiun dengan program studi Teknik Komputer Kontrol. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek yang saya buat pada mata kuliah Digital Industry. Adapun latar belakang yang akan mendasari proyek yang saya buat, yaitu tingkat kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dan pengendara motor semakin meningkat, menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta pemerintahan. Data menunjukkan bahwa banyak kecelakaan terjadi di persimpangan jalan, area penyeberangan, maupun pada area padat pemukiman, di mana pejalan kaki seringkali berada dalam posisi rentan terhadap kendaraan bermotor. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran pengendara, infrastruktur yang tidak memadai, serta minimnya fasilitas penyeberangan yang aman berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan ini. Keselamatan pejalan kaki dalam infrastruktur transportasi perkotaan semakin krusial, akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di lokasi minim fasilitas penyeberangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu jalan yang sering padat menyebabkan kesulitan bagi pejalan kaki dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, pejalan kaki sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Dan yang ketiga, perlunya pemasangan lampu penyeberangan pejalan kaki di titik-titik strategis untuk meningkatkan keselamatan. Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, maka diperlukan adanya sistem lampu penyeberangan pejalan kaki dengan operasi countdown untuk mengatur waktu agar lebih efisien. Dalam prototipe ini merupakan pengaturan waktu yang dibutuhkan agar penyeberangan bisa lebih aman dan efektif, serta tidak menimbulkan waktu tunggu yang besar bagi lalu lintas kendaraan. Adapun tujuan dalam pembuatan proyek ini, yaitu diharapkan meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Dengan memberikan sinyal visual yang jelas dan pengaturan durasi nyala lampu, pengendara dan pejalan kaki akan mendapatkan informasi yang tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara akan keberadaan pejalan kaki, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki. Adapun teori-teori yang digunakan dalam pembuatan proyek ini, yang pertama yaitu Jika Flip-Flop. Digunakan sebagai menyimpan dan mengubah informasi berdasarkan sinyal yang diterima. Dalam pembuatan proyek ini, Jika Flip-Flop beroperasi dalam mode toggle. Digunakan sebagai saklar. Yang kedua yaitu IC55 Timer atau pengatur waktu. Dalam proyek ini, IC55 Timer beroperasi dalam mode astabil sebagai osilator atau sebagai penghasil sinyal clock. Selanjutnya yaitu IC Counter Step Up atau Step Down 74192 merupakan counter dari 4 bit winner. Dalam pembuatan proyek ini, IC Counter 74192 beroperasi dalam mode Step Down dan juga akan digunakan sebagai penghitung sinyal pulsa yang dihasilkan oleh IC55 Timer. Selanjutnya yaitu decoder BCD to 7 segment yang digunakan sebagai konversi desimal to 7 segment. Dalam pembuatan proyek ini, IC beroperasi dalam mode active high, yaitu menggunakan IC 7447 sebagai control 7 segment pada tampilan 7 segment. Selanjutnya yaitu 7 segment display, yaitu merupakan display karakter angka ataupun huruf. Pada penggunaan proyek ini digunakan sebagai penampilan angka dari 0 sampai 9 dan beroperasi active high atau command anoda. Selanjutnya yaitu gerbang logika atau operasi logika. Pada pembuatan proyek ini digunakan gerbang NOT dan AND sebagai penentu reset angka dari biner sebuah desimal. Berikut merupakan serangkaian proses yang telah saya lewati untuk membuat proyek ini, antara lain identifikasi masalah, solusi masalah, menentukan komponen, pembuatan desain high level view,
pembuatan simulasi, pembuatan desain layout PCB, pencetakan PCB, pemasangan komponen, pengujian rangkaian sistem, dan penyempurnaan rangkaian sistem. Berikut merupakan desain level view hubungan antara komponen-komponen yang akan saya gunakan. Terdapat button, lalu JK flip-flop, dilanjut ke 55 timer, IC counter yang akan menghasilkan biner, lalu ke dalam BCD to decimal yang akan ditampilkan kepada 7 segment display. Biner yang dihasilkan akan masuk ke dalam serangkaian kombinasi gerbang logika untuk melakukan reset kepada JK flip-flop dan memberikan trigger kepada JK flip-flop selanjutnya. Berikut merupakan skematik yang saya buat dan digunakan sebagai simulasi proyek ini. Agar lebih dapat mudah memahami cara kerja ataupun bagian-bagian per IC atau per komponen, mari kita simak simulasi berikut ini. Ini merupakan gambaran seluruh rangkaian simulasi dari proyek yang saya buat. Pada rangkaian pertama dan yang kedua nampaknya merupakan rangkaian yang sama. Akan tetapi, nyala dari rangkaian pertama dan rangkaian kedua ditentukan dari outputan JK flip-flop. Pada rangkaiannya, JK flip-flop di kutub D dan di kutub K dihubungkan ke dalam VCC, yang berarti J dan K memiliki nilai high. Dan sinyal clock pada JK flip-flop dihasilkan dari push button. Ketika push button ditekan, maka clock bernilai high dan outputan akan bertahan bernilai high. Maka dari itu saya sebutkan JK flip-flop pada rangkaian saya dalam mode toggle. Lanjutnya, output yang dikeluarkan dari JK flip-flop bernilai 1 akan masuk ke dalam IC 55 timer. Selama output bernilai 1, maka 55 timer akan dalam posisi aktif. Dengan rangkaian ini, atau dalam kondisi ini, rangkaian 55 timer aktif akan menghasilkan nilai clock secara terus-menerus. Nilai clock ini akan dimasukkan ke dalam IC counter 74192. Output pada 55 timer akan dimasukkan ke dalam IC counter 74192 pada pin down. Karena umumnya lampu penyeberangan menggunakan perhitungan dari angka terbesar ke angka yang terkecil untuk menentukan atau menampilkan nilai waktu atau sisa waktu kepada pengguna jalan. Adapun juga set biner. Ini merupakan rangkaian set biner menggunakan deep switch untuk menentukan nilai dari biner tersebut. Misalnya nilai dari biner angka 1 merupakan 0001. Ini merupakan tombol reset dari 74192. Apabila tidak dilakukan reset, maka pada display akan menampilkan nilai 1. Begitu juga dengan angka 3. Angka 3 memiliki biner 0011. Seperti ini. Maka nanti apabila dilakukan reset pada IC 74192, pada displaynya akan menampilkan desimal 3. Begitu cara kerja dari IC 74192 atau IC counter dan deep switch sebagai set biner. Bila ini dimatikan semua, maka tampilan pada 7 segment display akan bernilai 0. Ini merupakan urutan biner, lalu akan diterjemahkan oleh BCD to 7 segment, lalu akan ditampilkan ke dalam 7 segment. Apabila nilai angka 8, berikut nilai binernya itu 10000 dan 1001 menunjukkan nilai biner dari desimal 9. Semoga dapat memahami rangkaian set biner, counter, dan display 7 segment pada rangkaian saya. Saya ingin memulai perhitungan dari angka desimal 4, maka yang saya harus lakukan yaitu menyeting biner bernilai 0100.
maka ini menunjukkan desimal 4. Dari biner tersebut akan masuk ke dalam IC 74192. Pada pin carry down akan disambungkan ke dalam load. Karena dalam perhitungan puncaknya nanti, carry down akan bernilai negatif dan membuat load aktif, karena load memiliki active flow. Dari biner yang dihasilkan, IC counter akan dimasukkan ke dalam BCD to 7 segment, yaitu digunakan untuk mengontrol segmen-segmen yang berada pada 7 segment display. Dikarenakan saya membutuhkan trigger untuk mereset JK flip-flop yang pertama dan menyalakan JK flip-flop yang kedua dengan sama-sama bernilai active high, dan active high, maka gerbang logika yang memungkinkan digunakan yaitu seluruh biner akan diinverse, sehingga apapun nilai binernya akan bernilai kebalikannya. Apabila nilai biner kebalikannya akan dimasukkan ke gerbang logika agar mendapatkan satu output dari 4 input. Yang memungkinkan nilai pada outputnya bernilai high adalah biner dari 000. Seluruh binernya bernilai low masuk ke dalam gerbang logika. Not mengeluarkan seluruh biner bernilai high, lalu dari 4 biner tersebut dimasukkan ke gerbang logika, lalu memunculkan output berlogika high sebagai trigger reset JK yang pertama dan trigger JK yang kedua. Saya akan mengaktifkan agar perhitungan mulai dari angka 7, yaitu dengan biner 0111. Kita reset, maka akan bernilai 7. Dan rangkaian yang bawah sama seperti selanjutnya. Dari JK flip-flop akan masuk ke dalam 55 timer. Lalu 55 timer akan masuk ke dalam IC counter. IC counter akan menghasilkan biner yang akan disambungkan ke dalam BCD to 7 segment. Di dalam IC konversi ini akan masuk ke dalam 7 segment guna mengatur segmen-segmen yang berada pada rangkaian atau komponen 7 segment display. Sama seperti rangkaian sebelumnya. Cara kerjanya juga memiliki kerja yang sama. Apabila saya reset, maka akan bernilai 0. Apabila saya berikan nilai 1, 0010, 2, 0011 merupakan biner dari 3, selanjutnya yaitu 0100 desimal dari 4, begitu juga seterusnya. Kita akan menggunakan perhitungan dengan set point awal 4. Kita reset seluruhnya. Cukup menggunakan satu button saja untuk mengaktifkan seluruh rangkaian ini, dikarenakan JK flip-flop pada awal sudah saya jelaskan berfungsi sebagai saklar, yaitu set dan reset. Mari kita pencet atau kita tekan tombol yang menandakan bahwa ada yang melakukan penyeberangan jalan, maka perhitungan akan turun dari 4, 3, 2, 1, 0 untuk mengaktifkan rangkaian selanjutnya, yaitu lampu hijau. Apabila ingin melakukan perhitungan dari angka 6, maka diperlukan reset pertama, reset rangkaian kedua. Ada yang menyeberang lagi. Perhitungan akan kembali ke angka yang telah diset. Set biner akan menentukan set point awal perhitungan. Pada kehidupan nyata, ini digunakan untuk mengatur durasi nyala lampu guna efisiensi waktu. Berikut simulasi ya dari proyek saya. Setelah memahami simulasi yang telah saya demokan pada video sebelumnya, ini merupakan skematik yang telah saya buat menggunakan software Autodesk Fusion 360.
Dikarenakan saya ingin mengimplementasikannya pada PCB, maka saya membuat skematiknya untuk memudahkan pembuatan layout PCB. Dan ini merupakan desain layout yang telah saya buat berdasarkan skematik sebelumnya. Ini merupakan bentuk 3D dari PCB yang nantinya akan saya buat apabila sudah terpasang dengan komponen-komponen. Setelah melakukan desain PCB, maka akan saya lakukan proses cetak. Berikut hasil cetak transfer desain layout PCB ke dalam PCB. Pada sisi kiri merupakan gambar PCB yang sudah dilakukan transfer layout PCB. Dan pada sisi kanan merupakan gambar PCB yang telah ditransfer layout PCB dan sudah dilakukan proses etching. Dikarenakan sebelum proses pemasangan komponen pada PCB terdapat perasaan saya mengganjal pada rangkaian saya, maka saya mencoba mengimplementasikannya pada project board guna menguji rangkaian apakah dapat bekerja sesuai dengan simulasi. Dan berikut saya akan tampilkan beberapa dokumentasi dari trial and error yang saya lakukan pada rangkaian saya. Pada video tersebut merupakan implementasi clock yang dihasilkan dari push button. Dari clock tersebut akan dilakukan perhitungan dari angka 9 ke 0. Rangkaian ini meliputi IC 74192 sebagai IC counter, lalu IC 7447 sebagai penerjemah biner yang dihasilkan oleh IC counter ke dalam bentuk desimal yang nantinya akan ditampilkan ke dalam 7 segment display. Setelah memastikan rangkaian counter dan display aman, maka saya akan melakukan trial and error pada bagian set biner guna menentukan angka berapa yang akan dijadikan set point awal mula perhitungan. Pada rangkaian ini menggunakan 4 bit biner dan akan menentukan nilai dead bit biner sesuai dengan ketentuan untuk nilai desimal. Setelah memastikan nilai biner sama dengan nilai desimalnya, maka akan dilakukan perhitungan dengan nilai set point yang telah diatur. Pada rangkaian ini, sinyal clock tidak lagi dihasilkan dari push button, namun dihasilkan dari IC55 timer yang akan menghasilkan clock secara terus-menerus. Dari trial and error yang telah dilakukan dan keterbatasan waktu yang sangat-sangat terlambat, maka saya tidak akan meneruskan implementasi rangkaian proyek saya ke dalam PCB. Dikarenakan desain PCB bagi pemula tidak cukup mudah, dan saya juga tidak melakukan implementasi ke dalam project board. Memang cepat melakukan perangkaian pada project board, akan tetapi terlalu sering error pada rangkaian, karena bukan merupakan rangkaian paten. Solusi dari masalah tersebut, maka saya menggunakan PCB.metric karena lebih simpel, walaupun melakukan routing ulang tiap komponen, namun tetap memberikan estetika yang cukup baik. Berikut merupakan implementasi rangkaian saya pada PCB.metric sesuai dengan skematik yang dapat bekerja setelah melakukan trial and error. Pada rangkaian ini terbukti lebih efisien dan minim error ketika menghadapi guncangan atau senggolan. Tetapi keterbatasan tempat dan demi menjaga sambungan rangkaian agar lebih efisien, saya memutuskan menambahkan pin header yang nantinya akan dihubungkan dengan kabel jumper. Berikut merupakan keseluruhan rangkaian saya apabila sudah diberi sambungan kabel jumper. Setelah melihat demo dari rangkaian saya, ada pun kendala pada rangkaian ini. Pada penyempurnaan rangkaian lampu penyeberangan pejalan kaki dengan sistem countdown, guna dapat mengatur waktu lebih efisien, belum dapat berjalan normal, sama seperti simulasi. Error yang terjadi dikarenakan pada IC4027 atau JK flip-flop tidak dapat bekerja, sama seperti simulasi. Saya sudah melakukan cek seluruh sambungan, namun belum ditemukan pada solusinya. Sekian pemaparan proyek sistem lampu penyeberangan pejalan kaki dengan operasi countdown untuk mengatur waktu agar lebih efisien.
Saya, Hero Mardika Krisyawan, pamit undur diri.